Kantor Pencarian dan Pertolongan NIAS melalui Pos SAR Sibolga melaksanakan operasi SAR untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir di AE Muara Pinang, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Selasa 25 November 2025 dini hari. Banjir dan longsor mengenangi sejumlah pemukiman warga dan membuat tim pengirim bantuan menyebar di beberapa titik. Pos SAR Sibolga menempuh waktu sekitar 20 menit untuk mencapai lokasi. Setelah menerima informasi, kantor SAR NIAS melalui Pos SAR Sibolga segera memberangkatkan tim rescue yang terdiri dari 5 personel. Selain itu, sejumlah tim bantuan lain juga turut terjun dalam proses evakuasi. Unsur SAR yang terlibat meliputi personel Pos SAR Sibolga serta keluarga korban. Alat utama dan pendukung yang digunakan antara lain LCR, peralatan SAR medis, alat komunikasi, APD personal, serta kantong jenazah sebagai perlengkapan siaga. Faktor penghambat di lapangan adalah kondisi cuaca yang terus diguyur hujan. Berdasarkan data BMKG, cuaca di lokasi berada dalam kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah wilayah di Sibolga hingga Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibatnya bencana ini mengakibatkan ribuan kepala keluarga dari 7 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdampak. Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut, banjir mulai terjadi pada hari Minggu, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Banjir tidak kunjung mereda dan terus berlanjut hingga 2 hari berikutnya. Tingginya intensitas hujan sejak 17 November 2025 memperparah kondisi banjir. Akibatnya sejumlah kawasan tidak mampu menampung volume air sehingga ribuan rumah terendam. Petugas menemukan 10 korban jiwa di Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapteng, setelah material longsor menimbun mereka di dalam rumah. Peristiwa ini juga mengakibatkan 1.952 kepala keluarga menjadi korban terdampak banjir dan juga longsor. Pemerintah kabupaten masih mendata jumlah korban luka serta kerugian materi akibat bencana tersebut. Saat ini, Pemkab telah mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Informasi terkini sudah bergabung bersama kami, pemirsa, dari luar studio, BPBD Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragih. Selamat siang, Pak Tuahta. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Selamat siang, Pak, bagaimana Pak kondisi terkini Pak pasca banjir bandang yang terjadi? Baik, terima kasih. Pasca banjir bandang per hari ini itu dapat kami sampaikan korban ya, untuk korban meninggal dunia itu di Kabupaten Tapanuli Tengah itu meninggal itu 4 orang, ya 4 orang, satu keluarga, dan luka-luka masih kita pendataan dan kami mohon izin bahwa ini nanti kemungkinan juga masih bisa bertambah mengingat situasi yang beredar ini kan di sebagaimana video-video yang beredar kan cukup besar dan kami juga masih melakukan pendataan bekerjasama dengan kawan-kawan yang ada di lapangan. Dan untuk di Kabupaten Tapsel juga ada masih menunggu informasi meninggal dunia, namun untuk luka-luka bisa kami sampaikan 34 orang saat ini terdata dan kemungkinan juga masih bisa bertambah. Mengenai akses jalan juga ini saat ini untuk menuju Tapteng itu saat ini terputus, Mas Langgi. Ya, jadi lintas dari Tarutung menuju Sibolga, kemudian Pakat menuju Barus, kemudian Siborong-Borong menuju Sipirok, dan Padang Sidempuan juga menuju Tapteng itu semua terputus. Apakah itu tertimbun tanah longsor atau juga ambruk ke bawah. Begitu. Jadi kawan-kawan sekarang sedang kawan-kawan BPJN, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, kemudian rekan-rekan Dinas PU Provinsi Sumatera Utara, dan rekan-rekan Dinas PU daerah setempat sedang bekerja untuk melakukan pembersihan jalan sehingga akses ini bisa ditempuh nantinya oleh banyak stakeholder ya. Saat ini koordinasi dengan pihak-pihak pusat juga kita laksanakan dan
akan kita harapkan jalur ini akan bisa diakses lah. Kira-kira seperti itu sementara, Mas Anggi. Ya, Pak Tuata, wilayah terdampak ini kan sangat luas sekali. Lalu bagaimana dengan upaya proses evakuasinya? Adakah kendala-kendala yang dihadapi di lapangan? Baik, Mbak Vera. Kalau kendala pasti ada ya. Karena saat ini kan nih dari Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian Pemko Sidempuan, kemudian Mandailing Natal. Jadi semua ini sekarang ini satu hamparan terdampak ini. Proses evakuasi artinya kita tetap melaksanakan optimalisasi, berkoordinasi dengan TNI Polri, ya TNI Polri mulai dari Kodam 1 Bukit Barisan, Polda Sumatera Utara, berturut ke bawah terus dengan Polri dan Kodim setempat, BPBD Sumatera Utara juga dengan dengan BPBD kota setempat ini tetap dibutuhkan dan bekerja sama dengan relawan. Masyarakat kita berdayakan melalui informasi-informasi di mana yang tempat-tempat yang memang sangat-sangat fatal, sangat-sangat kita membutuhkan untuk evakuasi. Dan saat ini masih berlangsung, Mbak, masih berlangsung evakuasi di mana dapat kami sampaikan informasi sementara ini bahwa untuk warga terdampak itu ya, warga terdampak rumahnya itu yang sangat berpotensi mengungsi itu ada sejumlah 4.000-an di Kabupaten Tapanuli Tengah itu. Dan ini sebagian masih bertahan dan sebagian sudah dievakuasi. Sementara itu, Mbak Vera. Baik. Pak, yang kita bahas ini adalah Tapanuli Tengah ya Pak ya, dan juga Kota Sibolga. Tadi ya. Bapak sempat menyebut ada Tapsel dan juga Tapanuli Utara. Apa yang terjadi di wilayah ini Pak? Apakah sama dengan banjir bandang atau hanya banjir? Hanya kalau di yang di Tapanuli Selatan ini ada banjir bandang juga ya, berupa muatan lumpur. Dan ini kan satu hamparan ini, Mas Anggi, satu hamparan. Memang yang saat ini sebagaimana video-video yang viral itu kebanyakan memang dari Tapteng ya, di wilayah Tapteng itu. Tapi daerah-daerah di seputaran di sekitarnya itu juga terdampak setidaknya banjir dan tanah longsor begitu. Dan seperti jalan ruas dari Tarutung Sibolga itu longsornya ya meliputi dua wilayah itu, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Sibolga. Begitu. Demikian. Ya, Pak Tuata, lalu bagaimana dengan fokus penanggulangan bencana saat ini? Seperti apa koordinasi dengan pemerintah daerah setempat? Adakah juga misalnya koordinasi dengan pemerintah pusat, misalnya melakukan modifikasi cuaca dan sebagainya? Baik, terima kasih ya. Saat ini sebenarnya dapat kami sampaikan sebenarnya Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution itu sudah menyampaikan instruksi gubernur sejak September kemarin itu mengenai peringatan dini berdasarkan perakiraan BMKG untuk kepada kabupaten kota seluruh Sumatera Utara untuk bersiaga, karena berdasarkan perkiraan BMKG itu bahwa musim puncak hujan itu berada di bulan 11. Nah, diterbitkan instruksi gubernur untuk antisipasi dan peringatan dini kepada bupati wali kota seluruh Sumatera Utara, termasuk yang terdampak ini. Nah, pada saat ini koordinasi sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada BNPB dan kepada kabupaten kota terdampak ya. Kepada kabupaten kota terdampak saat ini Gubernur Sumatera Utara itu mendorong untuk diciptakannya status tanggap darurat kepada kabupaten terdampak, sehingga ini bisa menjadi satu jembatan untuk penggunaan koordinasi yang kuat nanti dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penanggulangan kejadian ini. Jadi kami mendorong, Pak Gubernur itu mendorong kepada Bupati Wali Kota untuk menciptakan status sehingga bisa kita gunakan untuk penanggulangan bencana ini nanti secara simultan dan secara menyeluruh. Demikian, Mbak Vera. Baik, Pak Tuata, saat ini apa logistik Pak yang sangat dibutuhkan oleh tim Bapak ini berkenaan dengan operasi SAR dan kemudian juga evakuasi warga dan juga titik evakuasi sementara, Pak? Baik, semuanya dibutuhkan sebenarnya, Mas Anggi. Tapi kalau saya melihat yang dibutuhkan itu adalah komunikasi, ya, jaringan komunikasi. Karena saya terakhir berhubungan dengan rekan-rekan di Tapteng itu
itu pukul 2 kemarin pukul 2. Sampai hari ini belum bisa komunikasi kembali. Artinya itu paling sangat dibutuhkan komunikasi, kemudian jaringan penerangan listrik ya, kemudian tempat-tempat pengungsian, kemudian makanan siap saji, mungkin baju atau alas tempat tidur, selimut, hal-hal yang bisa menghindari, yang bisa membantu warga untuk menghindarkan dari dinginnya cuaca malam hari. Karena laporan yang kami terima tadi malam itu warga berada di luar rumah karena ketinggian air masih cukup membahayakan, sehingga ya dalam kondisi basah kita sangat membutuhkan bantuan dari semua pihak ya, semua pihak untuk kebutuhan seperti yang saya sebutkan tadi, Mas Anggi. Baik, Pak Tuahta, pada saat kejadian di provinsi lainnya Pak, di Banjarnegara dan juga Cilacap ini sempat ada informasi bahwa operasi modifikasi cuaca itu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia untuk wilayah-wilayah yang kemungkinan milimeternya sangat tinggi begitu Pak. Bapak sudah menerima laporan apa Pak berkenaan dengan untuk wilayah Bapak sendiri di Sumatera Utara? Apakah dampak dari operasi modifikasi cuaca ini juga dilakukan di sana atau sebenarnya belum terjadi kalau untuk wilayah Sumatera Utara? Baik, untuk informasi modifikasi cuaca ini belum kami terima informasinya. Namun sepengetahuan kami setelah ini nanti akan saya koordinasikan dengan dari pihak BMKG atau pihak BNPB, karena dua lembaga ini nanti yang yang berwenang untuk melaksanakan OMC gitu. Terima kasih informasinya. Nanti saya koordinasikan ke BMKG dan BNPB, Mas Anggi. Baik, terima kasih Pak Tuahta Ramajaya Saragi, Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.